Tes 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 cek sound. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, di depan teman-teman adalah market outlook dari Bitcoin ya. Jadi Bitcoin saat ini masih terpantau sideways dan ini masih sesuai dengan prediksi sebelumnya ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas potensi Bitcoin bisa sampai ke 11 miliar atau 700 ribu dolar ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas tuntas potensi tersebut dan apakah itu make sense atau tidak ya. Jadi kita langsung bahas saja. Jadi sebelumnya teman-teman memang Bitcoin ini berhasil breakout ya atau bahkan memantul dari area demand zone-nya, kemudian breakout dari supply zone. Nah, saat ini ketika dia breakout dan dia sudah mencapai puncak baru ya atau the new all time high di 109, dia kembali lagi teman-teman ke supply zone dan sekarang masih sideways atau bergerak lurus ya, menyamping. Oke, nah ada pernyataan sih sebetulnya dikala Bitcoin ini atau market crypto sedang menunggu untuk confirm bull run ya. Ada statement dari Larry Fink atau CEO-nya dari BlackRock ya. Jadi BlackRock itu adalah apa ya, institusi lah atau pemegang manajer finansial lah kalau di kita gitu. Tapi mungkin skalanya lebih gede ya. Koreksi jika saya salah. Intinya ya, si Larry Fink ini bicara tentang Bitcoin ya. Ada potensi ke 700 ribu dolar atau setara 11,3 miliar. Jadi ini menarik perhatian dia ya. Ada beberapa alasan mengapa si Larry Fink ini membuat prediksi tersebut. Nah, yang pertama itu sebetulnya dia bilang bahwa si Bitcoin ini adalah aset yang dianggap aman saat kondisi ekonomi global tidak stabil. Kemudian juga ketika inflasi, ketidakpastian geopolitik ya, dan kegagalan sistem keuangan meningkat, orang cenderung mencari aset yang lebih melindungi atau dapat melindungi nilai kekayaan mereka. Nah, sebelumnya kan teman-teman biasanya untuk melindungi nilai itu biasanya mencarinya emas ya. Jadi emas itu pilihan utama. Nah, sekarang tuh banyak menurut Larry Fink ini banyak yang mulai beralih ke Bitcoin karena ya kalau kita lihat ya, meskipun emas memang dijuluki sebagai safe haven karena kalau kita lihat ya pergerakannya memang emas itu up only. Jadi jarang sekali turun. Bitcoin juga sebetulnya ya memang volatile, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang long term atau jangka panjang, Bitcoin ini selalu naik teman-teman dan bahkan naiknya cukup eksponensial dan tinggi ya. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang beli mungkin Bitcoin baru beli di Januari 2024. Nih di sini nih. Dia sempat turun teman-teman ya, sempat turun baru sehari udah turun. Tapi kalau misalkan kita tarik gitu ya setahun, dia sudah naik berapa persen nih? Sudah naik 67%. Instrumen investasi apa yang bisa naik sedemikian tinggi itu? Bahkan emas pun jika setahun mungkin teman-teman hanya kalau menjualnya hanya dalam 1 tahun mungkin akan rugi ya. Begitu pula juga dengan mungkin reksadana itu ya. Terus lagi apa ya, reksadana saham gitu-gitu, itu mungkin teman-teman dapat ruginya doang. Tuh. Jadi juga si Larry Fink memang ngomong juga ya, si Bitcoin ini adalah ya bisa jadi menggantikan emas lah karena ada beberapa menurut dia kelebihan lah. Kelebihannya mana ya tadi tuh?
Bentar, nah di sini nih. Mana sih tadi gold? Oh, bukan. Ya, jadi kurang lebih dia tuh bilang kenapa bisa menggantikan emas karena ada beberapa kelebihan ya. Yang pertama, transaksinya transparan. Jadi semua transaksi Bitcoin itu memang tercatat di blockchain ya, yang dapat diakses publik. Kemudian juga efisien. Jadi Bitcoin mudah disimpan, ditransfer, dan juga diperdagangkan tanpa memerlukan infrastruktur fisik seperti emas. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita misalkan beli emas nih, skalanya besar ya, misalkan triliunan, mungkin itu bisa jadi satu kontainer ya. Kita beli dari China, terus kirim ke Indonesia. Bayangkan satu kontainer ya. Kita juga tidak bisa memikirkan di situ saja. Teman-teman juga mungkin harus dikawal, harus safety juga ya. Kalau Bitcoin kan tinggal langsung kirim aja gitu sebetulnya kan. Kemudian juga menurut Shiller Ping, ini juga sebagai aset digital. Jadi Bitcoin lebih selaras dengan teknologi tren saat ini. Jadi ada relevansi teknologi lah menurut dia. Nah, kemudian juga nah di sini ya ada statementnya, I was with a sovereign wealth fund during this week and there was a conversation should we have a 2% allocation, should we have a 5% allocation. If everybody adopt the conversation, it would be 500, 600 sampai $700 mungkin, $700.000 mungkin untuk Bitcoin. Jadi ketika misalkan nanti semua orang sudah join atau sudah masuk ya, ya ini bukan nggak mungkin Bitcoin itu bakal naik ke harga tersebut ya. Nah ini dia juga menambahkan sudah banyak dukungan dari institusi keuangan besar ya. Jadi kayak BlackRock gitu ya, itu kan manajer investasi ya terbesar. Ini juga sudah mengajukan nih ETF Bitcoin ke SEC. Nah, ETF ini akan mempermudah investor untuk khususnya investor institusi ya. Institusi besar seperti bank, mungkin dana pensiun atau hedge fund ya untuk berinvestasi dalam Bitcoin tanpa harus membeli Bitcoin itu sendiri gitu secara langsung. Kemudian juga nanti masuknya institusi itu atau institusi besar tadi akan meningkatkan permintaan dan secara nggak langsung kredibilitas Bitcoin ini naik juga signifikan. Nah, ketika naik mungkin kan nanti investor-investor retail seperti kita ya, investor kecil, itu akan mulai familiar dan mungkin mulai mencoba masuk. Kemudian juga ada beberapa yang dia ungkapkan juga, salah satunya yaitu keterbatasan pasokan Bitcoin. Jadi teman-teman tahu lah ya, Bitcoin ini pasokannya terbatas, hanya ada 21 juta koin yang decentralized dan terstruktur lah ya. Jadi kita misalkan kalau permintaannya sudah banyak seperti tadi, jadi ada peningkatan permintaan, terutama dari investor besar. Nah, harga koin ini bisa melonjak drastis teman-teman, karena mungkin kelangkaannya. Jadi dari 21 juta ini, ketika permintaannya meningkat terus, itu akan menjadi semakin mahal harganya. Karena ya prinsipnya kalau supply-nya sedikit, demand-nya banyak, itu pasti harganya pasti naik. Nah, itu juga yang satu alasan lagi ya, ada adopsi global yang memang semakin luas nih. Jadi nantinya Bitcoin semakin diterima secara luas oleh perusahaan mungkin, pemerintah, dan bahkan juga individu di seluruh dunia lah. Mungkin contohnya beberapa negara seperti El Salvador bahkan telah menjadikan mata uangnya yang legal gitu. Jadi mata uang El Salvador itu nah, mata uang El Salvador itu kan dulunya memang saya kurang tahu nih
mata uangnya dulu apa, terus berganti ke dolar Amerika kan karena memang mata uangnya sudah tidak berharga. Beberapa tahun lalu dia menjadikan Bitcoin sebagai mata uangnya yang legal. Nah, makanya di sini ada tertera ya, dia satu-satunya negara yang mata uang legalnya Bitcoin, teman-teman. Ya ditambah dolar Amerika juga gitu. Mungkin untuk komparasi aja. Gitu. Nah, nanti juga ini akan banyak nih adopsinya bakal terus meningkat gitu. Ini juga nantinya memperkuat peran Bitcoin sebagai aset digital atau aset global lah. Gitu teman-teman. Jadi dari berbagai ya dari intinya dari statement si Larry Fink ini dan juga apa yang dia kemukakan, sebetulnya pertanyaannya apakah memang harga menurut dia $700.000 ini adalah realistis ya. Nah, mungkin juga saya mendengar analisa atau prediksi dia ya. Harga ini mungkin terlalu terdengar fantastis ya. Sekarang tapi mungkin sekarang teman-teman, wah apaan sih gede banget gitu ya. Ini yang ngomong Larry Fink teman-teman. Jadi manajernya, ya manajer keuangan lah, manajer investasi. Dan itu teman-teman mungkin terdengar fantastis itu sekarang. Seperti kita dulu ketika Bitcoin masih Rp28.000. Saya mungkin mendengar 1M, kayaknya nggak mungkin Bitcoin ke 1M. Tapi sekarang terjadi teman-teman. Dan ya mungkin juga bisa jadi seperti ini kalau misalkan melihat analisa tadi. Jadi ya itu juga kalau misalkan permintaan institusi terus tumbuh, kemudian adopsi global meningkat, dan Bitcoin berhasil menggantikan emas sebagai aset lindung nilai utama, ya harga tersebut mungkin bisa dicapai ya dalam beberapa tahun mendatang mungkin. Gitu. Dan kalau saya lihat mungkin di chart ya, nih saya coba lihat pakai time frame per 1 bulan nih, Vermont. Nah, Vermont aja teman-teman bisa lihat nih, jauhnya 700.000 ya, nih jauh banget. Nah, baru ada di sini nih. Ini kan jauh banget. Dia perlu naik berapa persen dari harga sekarang? Bentar. Kok 700%? Bentar-bentar. Salah kali. Ya, sekitar 500%. Ini tuh tinggi banget gitu ya. Tapi ya memang kalau misalkan analisa atau aspek-aspek tadi terpenuhi, ya bukannya gak mungkin ya dalam beberapa tahun dia bisa juga sampai ke situ menurut saya. Jadi ya memang kesimpulannya sebetulnya si prediksi dari si Larry Pink ini mencerminkan keyakinan lah bahwa Bitcoin bukan lagi sekedar aset spekulatif, melainkan sudah menjadi alat penyimpanan kekayaan yang mungkin sudah diakui global ya. Nah, langkah institusi seperti BlackRock yang mendukung Bitcoin ini hanya akan memperkuat posisi dan nilainya di masa depan. Jadi ya ini juga bagus gitu. Oke, paling ya gitu aja sih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.